Ora samanginang dot hita saluhutna tapukama ibadah pagita renungan sadarion ima marhiti-hite maredde mahita sian edde nomor 200 ono puluh sada ayat sada. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2020, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, demikianlah bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah pangan, yaitu makanan dan minuman. Dalam nats renungan kita hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Roti adalah makanan, dan menghilangkan haus adalah minuman. Roti sudah lama menjadi makanan pokok dan penting bagi manusia. Tetapi bagi kita umumnya bangsa Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Walaupun saudara kita di Indonesia Timur ada yang makanan pokoknya sagu, dan juga di daerah yang lain jagung. Makanan pokoknya artinya bahwa makanan adalah kebutuhan yang pokok bagi manusia. Dalam menjalani kehidupan manusia di dunia ini, manusia memerlukan kebutuhan hidupnya, salah satu adalah makanan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan ini, manusia harus bekerja dan mencari untuk memenuhi kebutuhan itu sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Contohnya menjadi petani, peternak, pengusaha, pegawai negeri, pegawai swasta, dan keahlian dan kemampuan yang lain. Dalam mencari kebutuhan pangan dan bekerja ini, sering kali manusia berhadapan dengan berbagai kenyataan hidup dan berbagai tantangan dan kesulitan. Bagi sebagian orang, kelihatannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, dan papan, terlihat mudah saja dan terpenuhi, sedangkan yang lain begitu sulitnya dan tidak terpenuhi. Dan sehingga sebagian orang mengandalkan kehidupannya kepada pengasihan dan pertolongan orang lain. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, kenyataan manusia yang terlihat sudah berkecukupan, tetapi ternyata kelihatannya masih merasa kurang dan senantiasa haus mencari kebutuhan hidupnya ini untuk dapat menyenangkan hatinya. Walaupun hartanya sudah banyak, tetapi masih merasa kurang dan haus sehingga melakukan berbagai pelanggaran hukum seperti penipuan, korupsi,
dan kejahatan lain. Dalam nats renungan ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah roti hidup dan yang datang kepadanya tidak akan haus lagi. Marilah kita mengikuti peristiwa yang dialami Tuhan Yesus ketika Dia di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan puasanya 40 hari dan 40 malam dan dicobai di padang gurun, salah satu pencobaan itu adalah soal makanan, yaitu roti. Ketika Tuhan Yesus sudah lapar, dan kita bisa membaca itu dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Iblis meminta kepada Tuhan Yesus supaya memerintahkan batu-batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa kehidupan manusia itu adalah dari firman Allah yang telah menjadi manusia dan membawa keselamatan dan kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Kalau kita membaca lanjutan dari nats renungan hari ini, dikatakan dalam ayat 37 sampai 39, dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan dan keselamatan selama-lamanya, dengan senantiasa mendengar dan menuruti firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah roti hidup dan air hidup yang memberikan kehidupan bagi kami. Makanan dan minuman yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak dapat mengenyangkan kami dan memenuhi kehausan kami. Tuhan, tolonglah kami agar senantiasa anugerah pengasihan-Mu, Roh-Mu yang kudus menyertai kami, agar kami jangan terlena untuk mencari kehidupan dan makanan di dunia saja, sehingga kami melupakan sumbernya, yaitu Engkau Tuhan yang memberikan kebutuhan bagi kami, berupa kebutuhan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan kehidupan kami pada masa kini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah berbagai kesulitan dalam mencari kehidupan, adanya pemutusan kerja sehingga tidak memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tolong Tuhan, teguhkan dan kuatkan mereka, dan tolonglah Tuhan mereka dengan kuat kuasa-Mu dan pengasihan-Mu, agar kami boleh hidup di dalam saling tolong-menolong. Sertailah bangsa dan negara kami, sertai para pemimpin-pemimpin kami, dan pengurus-pengurus di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah bangsa kami, boleh menolong orang yang berkekurangan melalui bansos, bantuan sosial, dan kiranya pekerja-pekerja sosial dapat memberikan pertolongan. Tuhan, kami menyadari betapa banyak kekurangan dan dosa dan kesalahan kami dan kelemahan kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan dan kelemahan kami, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Roh-Mu yang kuduslah senantiasa menguatkan kami, agar senantiasa kami dengar-dengaran akan firman-Mu.
karena Engkaulah Tuhan yang boleh memberikan kebutuhan hidup kami dan kehidupan yang kekal. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.